Tapi yang jelas ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita itu sudah menjadi bagian dari program utama kita. Dan bahkan di 2026 ini kita akan utamakan di 1000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di bulan Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, ibu nyusui, anak balita. Ya, pertama seperti yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan perhatian demikian besar kepada program makan bergizi, termasuk masukan-masukannya terkait dengan pengelolaan limbah. Di beberapa SPG ini sudah terintegrasi untuk menghasilkan sirkular ekonomi, di mana limbah-limbah itu tidak boleh dibuang ke sekolah tapi dibawa ke SPG, dan di SPG kemudian dijadikan sebagai sumber makanan bagi black soldier flies atau maggot, dan kemudian maggotnya menjadi makanan ternak dan sisa maggotnya menjadi pupuk. Dan kita sedang berusaha agar seluruh SPPG melakukan seperti itu. Nah, untuk kualitas makanan memang kita pantau terus-menerus. Jadi kita ingin semua ahli gizi dan semua SPPG mengikuti petunjuk yang ada dan memanfaatkan porsi bahan baku yang sudah disiapkan. Untuk di Jawa ini kan rata-rata 10.000. Itu sifatnya ad cost dan harus dioptimalkan untuk penggunaan. Total kejadian keracunan selama setahun itu udah berapa, Pak? Jumlahnya dan korbannya? Ya, selama 1 tahun kita mengalami kejadian. Tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 250 kejadian, di mana puncaknya terjadi pada bulan September itu 67 kejadian, kemudian naik di Oktober di 85 kejadian, kemudian alhamdulillah menurun drastis di November 40 kejadian, dan selama bulan Desember itu tersisa 12 kejadian. Dan itu tren yang cukup bagus karena kita memang memiliki target untuk zero accident atau zero defect, dan kita usahakan di tahun 2026 seminimal mungkin, karena target kita adalah menghasilkan makanan yang dengan gizi seimbang, kualitas untuk menciptakan pertumbuhan bagi anak-anak sekaligus aman dikonsumsi. Pak, ini kan program MBG kan karena untuk penurunan stunting. Boleh disampaikan nggak sih Pak, data selama setahun ini penurunan stuntingnya berapa karena MBG ini Pak? Ya, itu nanti harus lembaga yang kredibel menyampaikannya. Tapi yang jelas ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita itu sudah menjadi bagian dari program utama kita. Dan bahkan di 2026 ini kita akan utamakan di 1000 hari pertama kehidupan. Oleh sebab itu di hari libur, di bulan Ramadan, program kita akan tetap jalan karena target utama kita adalah ibu hamil, ibu nyusui, anak balita. Karena golden time periodnya pendek sekali, karena disitulah stunting dicegah, kemudian otak berkembang, sehingga kita ingin menghasilkan generasi yang cerdas-cerdas, dan di 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali. Dan kita akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu anak balita di seluruh wilayah Indonesia tahun 2026 tidak ada yang terlewat, sehingga di akhir 2026 kita harapkan angka stunting menurun drastis ya. Tapi untuk 2025 nanti kita dengar dari lembaga independen seberapa besar penurunan ini. Tapi untuk beberapa wilayah yang sudah tahun penuh seperti di Warung Tiara, kemudian di Bojongkoneng, di Palmerah, kemudian di Tanah Sareal, saya kira angkanya cukup signifikan, memberikan kontribusi perbaikan. Dan jangan lupa nih sekarang karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta ya, kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan. Alhamdulillah program makan bergizi ini secara ekonomi juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa, karena minimal ada 700.000, 890.000 yang sudah ikut bekerja langsung di SPPG. Di luar mereka yang terlibat sebagai supplier, karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier, mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, bumbu, dan lain-lain. Dan mereka rata-rata mempekerjakan 2-15 orang. Demikian juga para petani, peternak, nelayan, produksinya bisa diserap oleh setiap SPPG, karena setiap SPPG setiap bulan contohnya untuk beras membutuhkan 5 ton beras ya, kemudian membutuhkan 1,5 hektar
kebun pisang selama setahun dan membutuhkan 3.000 telur sekali masak ya. 350 ayam sekali masak, 350 kg sayur sekali masak, membutuhkan 450 liter susu sekali memberikan makan satu SPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat. Dan di Januari ini, hari ini, kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih 855 miliar satu hari per hari ini, sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada 1,2 triliun per hari karena jumlah penerima manfaatnya terus naik. Dan ini 70% dari dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, dan bahan baku 95-99% berasal dari produk pertanian. Jadi contoh untuk telur sendiri di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru lah ya, yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur 2 kali seminggu. Karena 1 kali masak saja kalau daging sapi itu butuh 1 ekor sapi per SPPG. Jadi kalau kami informasikan 1 hari kita makan sapi, maka 19.000 ekor sapi harus ada dalam 1 kali masak. Jadi itu dorongan ekonomi yang luar biasa terhadap pertanian, dan juga kita melihat gairah ekonomi cukup tinggi karena uang badan gizi langsung didistribusikan ke seluruh SPPG di seluruh wilayah tanah air, di 38 provinsi, di 514 kabupaten. Jadi ini dorongan ekonomi yang cukup besar. Saya kira ini perlu dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki Perpres ya tentang tata kelola makan gizi, termasuk juga ada ketua tim koordinasi untuk pemenuhan rantai pasok. Pak, masih banyak temuan makanan ber-UPF Pak, padahal BGN udah melarang itu gimana Pak? Termasuk juga susu UHT yang disebut bisa membuat obesitas, bagaimana? Ya gini, program ini kan merupakan program baru, memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjadi rantai pasok. Dan kita sudah meminta kepada seluruh SPPG agar lebih mengutamakan produk-produk segar dan terutama berbasis protein supaya sumber daya lokal. Dan untuk daerah-daerah yang ada sapi perahnya kami izinkan mereka memberikan susu ya. Tapi bagi mereka yang jauh sapi perahnya dan belum ada, saya kira tidak perlu dipaksakan menggunakan susu, bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya. Dan kami tidak mengizinkan produk import ya untuk digunakan karena kita ingin mendorong produk lokal. Jadi kalau misalnya mau memberikan susu, maka dari satu daerah itu harus paling tidak ada sapi perah. Bisa dari daerah lain juga bisa mengambil dari luar gitu untuk diternakan sapi. Ada kelangkaan susu UHT Pak? Ya, makanya saya tadi sampaikan susu tidak bagian wajib di daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah. Jadi tidak usah dipaksakan, tapi bisa diganti dengan sumber protein dan sumber kalsium lain yang kualitasnya hampir sama. Pak, nanti selama bulan puasa untuk pelaksanaan Ya, bulan puasa seperti tahun lalu, ya terutama untuk ibu hamil, misalnya anak balita itu reguler karena mereka kan rata-rata masih butuh intervensi penuhan gizi. Untuk anak sekolah yang aktif di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah, tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa itu pelayanan normal, jadi tidak ada perubahan mekanisme, dan kita akan lakukan selama hari sekolah. Bapak tadi Pak, bertemu update dengan salah satu korban tabrak BMWG kemarin, lalu tadi ada siswa juga menyampaikan kalau masih trauma dengan peristiwa itu. Bagaimana tanggapan Bapak soalnya? Ya, saya salah satu motivasi saya datang ke SD ini adalah untuk sekaligus bertemu dengan mereka yang mengalami jadi korban, termasuk bapak gurunya. Bapak gurunya harusnya masih istirahat, tapi karena 2 minggu di rumah bosan dan dia lebih senang ada di tengah-tengah siswa, jadi motivasinya luar biasa. Dari 22 korban, 20 sudah normal, sudah bersekolah. Masih ada 2 orang yang masih harus rawat jalan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.